Di sini dikatakan ayyutuhu ma'ala, aku beri harta. Fayakunu aghna rajul di Makkah, kamu menjadi orang paling kaya di Makkah. Wa yuzawwijuhu ma arada min nisa, silakan kau memilih yang paling cantik dari putri-putri kami akan berikan. Faqalu hadza laka ya Muhammad, ini kami akan siapkan. Tapi syaratnya satu, wa takufu an syatmi alihatina, jangan kamu mengajak menyembah Allah. Sebab kalau kamu mengajak menyembah Allah, nanti Tuhan-Tuhan kami ini gak ada yang menyembah. Kalau kamu gak mau ini, gini aja, kita gantian yuk. Maksudnya apa? Kamu menyembah Tuhan kami setahun, nanti kami menyembah Tuhan kamu setahun. Siapa tahu Tuhanmu ada kebaikan, Tuhan kami ada kebaikan juga. Kamu kebahagiaan gak? Maka Allah turunkan langsung surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, sampaikan Muhammad, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak mungkin menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala ana a'budu wa antum a'buduna ma a'bud, kamu juga tidak boleh menyembah Tuhanku semasa kamu masih kafir. Nah, ini turunnya surah Al-Kafirun. Dari sini kita mengerti. Jadi ada dulu ajakan transaksi tukar ganti Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita kali ini surah Al-Kafirun. Kata Al-Kafirun dari kata kafarah yakfuru. Isim fa'ilnya kafir, jamaknya kafirun. Lawan katanya muslim, jamaknya muslimun. Kalau kata kafir, arti yang sebenarnya adalah sataroh, menutup. Kafir adalah orang yang menutup diri. Mengapa? Sebab hakikat setiap manusia, dia sudah diinstal iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia masih janin, Allah menginstal dalam rahim sang ibu dengan membuktikan, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala, maka semua janin menjawab, benar, engkau Tuhanku. Jadi sebetulnya setiap manusia sudah dibekali iman, sudah diinstal iman. Seperti HP, dia sudah ada chip. Chip ini supaya connect ke operator. Kita sama. Ketika kita sudah lahir, sudah ada chip dalam diri kita, namanya chip iman, disebut dengan fitrah. Chip ini, chip iman ini, chip fitrah ini yang membuat kita connect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau HP didesain, dia harus connect ke operator. Kita didesain oleh Allah harus connect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Nabi sabdakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir, dia sudah membawa chip, namanya chip fitrah. Kata fitrah dari kata fatorah yafturuh, artinya menciptakan. Dalam Al-Quran ada namanya surah Fatir, Fatirus samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mengapa instalasi iman itu yang dibawa sejak lahir disebut dengan fitrah? Karena asal penciptaan manusia
adalah beriman, membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu dia lahir, ternyata ada lingkungan yang mempengaruhi dia. Akhirnya lingkungan itu membuat fitrah tadi tertutup. Bahasa Arabnya kafaroh yakfuru, menutup fitrah iman. Pelakunya yang menutup diri disebut kafir. Jadi sangat lembut istilah Al-Quran sebetulnya. Dia orang yang menutup imannya, yang sudah Allah bekalkan sejak dia lahir. Sebab Allah sudah memastikan bahwa semua yang Allah ciptakan dari manusia ini, dia sudah ada iman di dalamnya. Itulah perangkat software manusia. Kalau HP ini namanya Android, itu softwarenya. Kalau kita namanya adalah iman, fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Orang yang menutup diri, maka dia tidak mau ikut Allah. Dari mana asal muasal menutup diri? Dari lingkungan, orang tua, tetangga, teman, kerabat. Akhirnya dia menutup diri. Jadilah dia kafir. Ini makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan beragama Majusi. Majusi artinya orang yang menyembah api. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjaga manusia ini, jangan sampai ada yang disconnect dari Allah. Ternyata ada yang mendiskonekkan diri dari Allah. Mengapa kok terjadi seperti ini? Asal muasalnya adalah ada makhluk yang bandel. Dulu, ini di awal penciptaan manusia. Jadi begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ada makhluk yang tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika itu ada satu makhluk yang oleh Allah diangkat dari bumi ke langit, bergabung dengan malaikat. Karena makhluk ini adalah asal muasal jin. Jadi kalau Nabi Adam adalah asal muasal manusia, nah jin ini yang disebut dengan awal daripada jin itu ditangkap oleh malaikat karena dia yang paling baik di antara jin yang ada. Karena selain itu, jin itu waktu itu bertahun-tahun di muka bumi sering menumpahkan darah. Dari sini para malaikat bertanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan saling menumpahkan darah seperti para jin itu yang sudah diusir dari bumi. Nah, karena ini adalah asal muasal jin, diangkat ke langit, dan dia ini termasuk paling baiknya jin. Bergabunglah dengan para malaikat. Begitu selesai penciptaan manusia, Allah perintahkan semua makhluk yang ada di langit itu waktu itu untuk melakukan sujud penghormatan kepada manusia pertama ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bapak Ibu rahimakumullah, dari sini kita tahu bahwa manusia ini adalah makhluk tertinggi di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun malaikat Allah perintahkan agar melakukan sujud penghormatan kepada manusia. Kenapa? Karena ini makhluk yang punya level tertinggi. Di atas manusia ini Allah. Berarti manusia ini enggak level kalau menyembah makhluk. Levelnya menyembah Allah. Sebab sudah dia paling tinggi di antara makhluk-makhluk itu. Jadi manusia, malaikat, dan makhluk-makhluk lain, itu semuanya di bawah manusia ini. Makanya malaikat pun oleh Allah diperintahkan bersujud. Kalaupun malaikat tidak pernah berbuat dosa, karena memang desainnya
dia didesain nggak punya dosa. Dia tidak punya nafsu, tidak punya alternatif berbuat dosa. Dia tidak menikah, dia bukan laki, bukan perempuan, dia tidak makan, tidak tidur. Tapi manusia ini, dia punya perangkat semuanya. Dia bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Maka ini beda. Makanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajatnya ini sangat tinggi. Berarti, kalau manusia menggunakan kemampuan berpikirnya dengan benar, afala ta'qilun, afala tafakkarun, pasti dia tidak akan menyembah makhluk. Kenapa? Dia akan merasa bahwa tidak ada di muka bumi yang lebih hebat daripada manusia. Makanya dia levelnya menyembah siapa? Levelnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tiba-tiba ketika Allah perintahkan supaya melakukan sujud penghormatan kepada Nabi Adam AS, ada satu makhluk yang dia membangkang. Mengapa kok dia membangkang? Sebab sebelumnya dia sudah survei. Nah ini bahaya kalau survei sesat, maka dia akhirnya melakukan tindakan yang menyesatkan. Dia itu sebelum Nabi Adam ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa nafaqtu fihi min ruhi wa nafaqtu fihi min ruhi, kata Allah, aku tiupkan ruhku kepada Nabi Adam AS. Nah di sini jin ini dia masuk ke lubang hidung Nabi Adam, masih berupa patungnya, masih berupa patung yang kering, tembikar. Dan ini yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah menciptakan manusia dari tanah yang dikeringkan, sol-sol, sehingga dia berbunyi seperti tembikar, saking keringnya. Nah, dia masih belum tiupkan roh. Maka ini yang namanya jin, dia masuk ke lubang hidungnya, jalan-jalan di rongga dalamnya Nabi Adam alaihissalam. Di rongga dalamnya patung Nabi Adam alaihissalam yang masih awal-awal itu. Nah, dia keluar dari duburnya. Langsung dia berkata, idzan lahu jauf. Jadi ternyata manusia ini punya rongga. Berarti jin tidak punya rongga. Makanya ketika seseorang hampa jiwanya, jin masuk menyusup pada seseorang. Inilah yang dikenal dengan istilah kesurupan. Sebab ketika jiwa manusia hampa, maka dia sudah akan mudah kemasukan jin. Dan jin ini mudah menempati tempat-tempat kosong. Rumah kosong ditempati jin. Termasuk jiwa kosong, jin masuk ke situ. Makanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu berzikir pagi dan sore, zikir pagi sore, zikir pagi sore. Supaya apa? Supaya jiwa kita ini berisi. Kita diperintahkan oleh Allah agar kita sholat 5 waktu. Dalam sholat ada zikir juga, supaya kita selalu terjaga dari kesurupan jin. Dari sini kita mengerti makna firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa ketika kau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatimu akan tenang. Kenapa tenang? Karena jin tidak masuk. Nah, makhluk ini, jin ini, ketika bergabung dengan para malaikat, setelah dia melakukan survei bahwa Nabi Adam ini ternyata punya kelemahan, dia merasa aku bisa menguasai dia, maka langsung pas semua para malaikat bersujud, fasajadu. Seketika tiba-tiba nampak satu makhluk, dia satu-satunya yang tidak bersujud, langsung sebut illa iblis. Di sini istilah iblis muncul. Jadi pertama-tama muncul di situ illa iblis. Saudaraku rahimakumullah, kata iblis dari kata al-baras, artinya amalus syarr, perbuatan buruk. Dan ini sudah menjadi nama khusus bagi biangnya jin. Jadi kalau manusia biangnya adalah Nabi Adam AS, tapi kalau jin biangnya adalah iblis. Nah, dari pengikut iblis ini ada makhluk-makhluk jin yang lain mendukung
pengikutnya oleh Allah disebut dengan nama khusus, namanya asyaiton. Dari nama syatona yastunuh, artinya amalus su, perbuatan buruk. Nah, sama. Ini amalus syar, ini amalus su. Dua-duanya sama, hanya beda istilah. Kalau iblis nama khusus untuk biangnya setan, kalau setan pengikut iblis. Nah, setan dari kalangan jin ini, dia mencoba saling menggoda di antara mereka sampai akhirnya banyak di antara jin yang juga ikut iblis. Dari sini kemudian muncul dua golongan di kalangan jin. Ada golongan yang beriman, ada golongan yang kafir. Ini diceritakan Allah dalam surah Al-Jin. Jadi Allah Subhanahu wa taala merekam tentang cerita jin ini secara khusus dalam surah Al-Jin, bahwa di kalangan jin saja ada yang kafir, ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, namun karena iblis ini merasa kemampuan jin ini sangat terbatas. Jin tidak mampu berinovasi, tidak mampu. Sampai sekarang, sekalipun jin secara penciptaan telah diciptakan 2000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia, dia sudah ada di muka bumi. Dia sudah beranak pinak di muka bumi, dan dia sudah menyebar di muka bumi. Tapi ternyata sampai sekarang jin ini tidak mampu berinovasi. Belum pernah ada teknologi made in jin, belum ada. Ini kamera ini kayaknya bukan made in jin, semuanya made in manusia. Jadi makanya akhirnya jin mikir bahwa aku harus berekspansi, harus mengajak manusia ikut juga jadi setan. Nah, mulailah dia membisik-bisikan kepada manusia. Ternyata bisikan setan ini juga berpengaruh kepada manusia. Malah banyak manusia berbondong-bondong ikut godaan iblis ini. Akhirnya banyak muncul para setan dari kalangan manusia. Dari sini kita mengerti firman Allah, minal jinnati wan nas, bahwa ada setan di kalangan jin, ada setan di kalangan manusia. Nah, setan inilah yang berusaha menggoda manusia jangan ikut Allah. Maka muncullah istilah dua golongan. Yang beriman ikut Allah, mereka adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri dalam bahasa Arab disebut dengan aslama yuslimu. Aku siap ikut engkau ya Allah. Kata Allah kerjakan, aku siap kerjakan. Kata Allah jangan, aku siap menjauhinya. Itulah muslim. Manusia muslim, dia siap ikut kata Allah. Kata Allah haram, ya sudah aku jauhi. Kata Allah kerjakan, aku siap mengerjakannya. Itulah seorang muslim. Kalau yang tidak mau ikut, kata Allah kerjakan, malah nggak dikerjakan. Kata Allah jangan, malah dikerjakan. Nah, inilah yang menutup diri dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini disebut dengan kafir. Manusia kafir. Bapak Allah, dari sini kita mengerti istilah muslim dan kafir ini memang adalah suatu kenyataan yang kita harus tahu karena Allah menceritakan dalam Al-Quran. Nah, apa cerita tentang surah Al-Kafirun? Mengapa Allah turunkan surah Al-Kafirun? Bapak Ibu rahimakumullah, surah Al-Kafirun di sini menggambarkan sebuah sikap seorang mukmin, bahwa seorang mukmin harus jelas. Jangan menampak-nampakkan diri seperti orang kafir. Bahwa ketika dia mengaku diri sebagai seorang muslim, tunjukkan bahwa dia seorang muslim. Maaf, aku tidak bisa minum khamr. Kenapa? Karena Allah mengharamkannya. Maaf, aku tidak mau berzina. Kenapa? Karena Allah mengharamkannya. Maaf, aku tidak mau korupsi. Kenapa? Ini haram dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maaf, aku tidak mau berbohong karena Allah mengharamkannya. Semua ini adalah sikap seorang muslim, bahwa dia benar-benar punya panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir,
dia memang tidak punya aturan. Dia hidup menurut dia. Dia bikin aturan sendiri. Dan dia tidak ada hubungan sama sekali dengan Allah. Seperti HP, dia sudah disconnect. Kalau disconnect, dia bikin aturan sendiri. Dia bikin operator sendiri. Operatornya siapa? Setan. Nah, operatornya setan. Kalau orang muslim, operatornya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia connect-nya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang kafir, dia nggak ada hubungan Allah. Ada kok Pak Ustaz, orang kafir melakukan kebaikan, masa dia tidak dapat pahala? Ya nggak dapat. Karena apa? Disconnect dari Allah. Mungkin dapat pujian di kalangan manusia, si fulan baik, si fulan bagus, udah dapat itu aja. Mungkin dapat hadiah-hadiah, mungkin dapat hadiah Nobel, penghargaan. Nah itu urusan dunia, dan itu urusan dunia, nggak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang Muslim berbeda, dia hanya ingin penghargaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya ingin balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah namanya ikhlas. Jadi Jadi ikhlas itu murni. Seperti air ini, Bapak Ibu, nih air. Ini disebut dalam bahasa Arab namanya al-ma'ul khalis. Air murni, tidak ada campurannya. Kalau dimasukin teh, terus Bapak Ibu minum apa? Minum teh, airnya hilang. Ini tinggal tehnya. Kalau dimasukin kopi, minum apa? Minum kopi. Enggak sebut air kopi, enggak, diminum kopi. Itu aja. Airnya hilang. Sama, ketika seseorang beramal soleh, ada campurannya di dalamnya, maka otomatis sama dengan nol. Disconnect dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya setiap amal soleh yang dikerjakan seorang muslim harus murni karena Allah. Tidak ada kepentingan sama sekali. Pak Ustadz, aku setiap hari Senin Kamis puasa sunnah Pak Ustadz. Tapi niatnya aku ingin langsing Pak Ustadz. Ya sudah. Kalau dia dapat langsing, ya Alhamdulillah. Kalau nggak langsing, sama dengan nol. Nggak dapat apa-apa. Aku Pak Ustadz baca surah Al-Waqi'ah, surah Duha. Ingin kaya Pak Ustadz. Tapi mau nggak kaya-kaya? Ya kalau kaya, Alhamdulillah. Kalau nggak kaya, sama dengan nol. Nggak ada pahala sama sekali. Jadi kita beribadah kepada Allah, murni karena Allah. Jangan dihubung-hubungkan dengan urusan-urusan duniawi. Kalau kita ingin minta urusan duniawi, doa saja. Doa. Jangan diniatkan ibadah ini untuk urusan itu. Jadi ibadah kewajiban kita kepada Allah. Adapun kita minta kepada Allah, silakan minta apa saja. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadah kita yang kita kerjakan murni karena Allah. Begitulah surah Al-Kafirun ini ingin mengajarkan bahwa makna kehambaan yang tulus karena Allah. Dan dia tidak mau sedikit pun untuk mencampuri di mana ada kemusyrikan, di mana ada kekafiran, di mana ada unsur-unsur maksiat di situ, dia tidak mau ikut. Pokoknya aku hanya ikut Allah. Kata Allah, kerjakan. Kata Allah, sembahlah aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka begitu dia memahami ayat ini dengan baik, langsung dia menyatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Bapak Ibu rahimakumullah, begitulah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia benar-benar bersungguh-sungguh mentaati Allah dan tidak sedikit pun mencampur adukkan dalam ketaatannya kepada Allah. Dia ikhlas karena Allah. Qul huwallahu ahad. Saksikan bahwa Allah satu, Allahus Samad. Dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Allah bukan seperti makhluk dilahirkan, bukan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan. Allah Tuhan satu-satunya. Tidak ada makhluk yang pantas dituhankan. Aku hanya bergantung kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah yang ingin ditekankan dalam surah
Al-Kafirun. Bapak Ibu rahimakumullah, saking pentingnya surah Al-Kafirun ini oleh Allah Subhanahu wa taala secara urutan diletakkan sebelum surah An-Nasr. Jadi setelah Al-Kafirun, surah apa? An-Nasr. An-Nasr itu berbunyi apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah maksudnya apa? Kemenangan. Kemenangan maksudnya apa? Dibukanya kota Mekah. Allahu Akbar. Berarti selama orang-orang beriman tidak murni bertauhid kepada Allah, tidak murni mengagungkan Allah, tidak murni membesarkan Allah, maka tidak akan pernah pertolongan ini akan turun. Pertolongan akan turun ketika hamba-hamba Allah benar-benar jujur mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara personal, hidup pribadi, maupun secara kolektif, hidup sebagai umat Islam. Allah akan membantu ketika mereka benar-benar jujur bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya surah Al-Kafirun ini sangat penting sekali, Bapak Ibu rahimakumullah. Sekarang saya akan membacakan beberapa hadis yang menggambarkan betapa surah Al-Kafirun mempunyai keutamaan yang luar biasa. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'ah bihadhihi surah wa biqul huwallahu ahad fi raq'atai tawaf. Nabi suka membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ketika melaksanakan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Jadi Bapak Ibu kalau tawaf, Bismillah Allahu Akbar, 1 putaran, Bismillah Allahu Akbar, 2 putaran, terus sampai 7, Bismillah Allahu Akbar, 7 dengan nama Allah Subhanahu wa taala, langsung ibu bapak sholat 2 rakaat. Tawaf sunnah, tawaf qudum, tawaf wada, semua ditutup dengan sholat 2 rakaat. Yang dibaca apa? Nabi membaca Al-Kafirun pada rakaat pertama, yang kedua baca Al-Ikhlas. Bu, ya, sudah baca tadi? Sudah Pak Ustaz. Rakaat pertama baca apa? Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Baca Al-Fatihah? Enggak Pak Ustaz. Loh. Kok enggak baca Al-Fatihah? Setiap rakaat ada Al-Fatihahnya. Habis di manasik enggak bilang Pak Ustaz bahwa baca Al-Fatihah. Bilangnya Al-Kafirun doang. Ya pasti Bapak Ibu rahimakumullah bahwa setiap sholat pasti ada Al-Fatihahnya di rakaat masing-masing. Adapun sesudah Al-Fatihah baca Al-Kafirun itu di rakaat pertama, sesudah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas di rakaat kedua pada rakaat tawaf. Hadis yang lain yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihima fi rak'atail fajr. Nabi suka membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ketika melaksanakan sholat 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar maksudnya 2 rakaat sesudah azan sebelum sholat subuh. Itu maksudnya qobliyatas subhi. Tapi ada istilah khusus untuk sholat subuh itu bukan qobliyatas subhi. Istilahnya adalah rak'atail fajr. Kalau dikerjakan pas selesai azan sebelum qomat, itu namanya al-fajr. Pak Ustadz, ya, aku sih bangunnya sudah matahari terbit. Apakah masih sholat 2 rakaat fajar? Nah, itu sudah terlambat. Fajarnya sudah kelewat. Maka dia namanya sholat qobliyatas subhi. Ya, tapi sudah namanya juga sholat dubuh. Usolli fardhu dubhi. Apa dubuh? Duha dan subuh digabung sekaligus. Nah, sudah beda istilah itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Nabi suka melaksanakan sholat 2 rakaat fajar. Bahkan Nabi mendorong umatnya agar selalu menjaga jangan sampai tidak kebagian 2 rakaat fajar ini. Rasulullah bersabda,
Raka'atal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih utama dari dunia dan seisinya. Jadi, nih, Bapak Ibu katakanlah diberi oleh Allah rezeki yang melimpah. Diukur-ukur ternyata rezeki Bapak dan Ibu hartanya melebihi dunia dan seisinya. Nah, oleh Bapak Ibu diinfakkan semua. Lalu ditimbang. Diletakkan ditimbang pahala berinfak harta sebanyak dunia dan seisinya. Diletakkan timbangan. Lalu dibandingkan dengan pahala 2 rakaat fajar. Ternyata masih lebih berat 2 rakaat fajar. Padahal mustahil ada orang punya harta sebanyak dunia dan seisinya. Juga mustahil ada orang menginfakkan semua hartanya. Ya, hampir bisa tidak mungkin. Tapi ternyata 2 rakaat fajar ini melebihi daripada itu. Ini makna hadis raka'atal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih besar pahalanya daripada dunia dan seisinya. Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad juga Imam Nasa'i meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Umar. Kalau tadi Imam Muslim dari Abu Hurairah, dan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasan. Ini hadis baik sekali. Begitulah imam ulama hadis membahas tentang keutamaan surah Al-Kafirun. Ada lain lagi hadis dari Ibnu Abbas, dan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa kata Ibnu Abbas? Siapa yang membaca surah Al-Kafirun dapat pahala seperti membaca 1/4 Quran. Masya Allah. Jadi kalau baca Al-Kafirun di pagi hari, baca Al-Kafirun di sore hari, baca Al-Kafirun sebelum tidur, baca Al-Kafirun bangun tidur, sudah 4 kali. Maka dia sama dengan mengkhatamkan Quran. Masya Allah. Kalau begitu Pak Ustadz, aku nggak baca Quran lagi dah, baca Al-Kafirun saja. Ya, beda Bapak Ibu. Ya, membaca Quran dari awal sampai akhir ini wiridan tersendiri. Al-wirdul yaumi, wiridan seorang muslim setiap hari dalam membaca Quran dari awal sampai akhir. Rasulullah bersabda, afdalul a'mal ar-rahil wal murtahil. Paling baiknya amal adalah ar-rahil wal murtahil. Sahabat bertanya, ma makna ar-rahil wal murtahil ya Rasulullah? Apa maksudnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahil an taqra al-Quran min awwalihi ila akhirih. Ar-rahil artinya kau baca Quran dari awal sampai akhir. Wal murtahil an taqra al-Quran min akhirih ila awwalihi. Murtahil, kamu segera langsung balik ke depan lagi, langsung membaca lagi dari awal. Makanya kalau mengkhatam Quran, begitu sampai minal jinnati wan nas, langsung Bapak Ibu maju ke depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus sampai waladdallin. Baru masuk kepada Al-Baqarah sampai ulaika humul muflihun. Baru berhenti di sini. Baru baca doa khatmal Quran. Begitulah ar-rahil wal murtahil. Bahwa dia berniat membaca lagi. Jadi sudah khatam, langsung balik lagi. Bukan dia langsung minal jinnati wan nas, asyik, sudah selesai, bye-bye Quran. Bukan begitu, kita balik lagi ke depan. Ini paling utamanya amal, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu ini apa Ustaz Al-Kafirun? Kalau baca Al-Kafirun 4 kali, dapat pahalanya. Bukan berarti menggugurkan baca Qurannya. Seperti Bapak Ibu misalnya, habis sholat subuh, duduk di masjid di tempat sholatnya, sampai matahari terbit, masuk waktu duha, lalu sholat 2 rakaat syuruk atau sholat 2 rakaat duha. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dapat pahala apa? Dapat pahala haji dan umroh.
itu pahalanya. Bukan berarti kemudian sudah gugur hajinya. Bukan. Itu dapat pahalanya. Nah, beda ya. Beda antara dapat pahala dengan kewajiban melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan. Di sini Bapak Ibu ada riwayat lain dari Abul Qasim At-Tabrani, dari Imam At-Tabrani, dan ini diceritakan oleh salah seorang sahabat, saudaranya Zubair bin Harithah. Jadi dia namanya Jibillah bin Harithah. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Idza awaita ila firashika, kalau kamu mau tidur, faqra qul ya ayyuhal kafirun, bacalah al-kafirun sampai selesai. Ini mau tidur. Selama ini kita sering kali membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas 3 kali, lalu kemudian disemburkan ya. Sembur Bapak Ibu, ada sedikit basah-basah tapi jangan terlalu banyak basahnya. Ya. Gitu ya. Itu kemudian diusapkan ke mukanya, ke kepala, semua sampai ke seluruh ujung kaki. 3 kali dilakukan. Nah, ada lagi. Ini riwayat yang mungkin kita jarang-jarang membaca ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Rasulullah bersabda, "Idza awaita ila firashika." Kalau kamu sudah mau tidur, faqra qul ya ayyuhal kafirun, baca al-kafirun hatta tamurru bi akhiriha, sampai selesai. Fa innaha bara'atun minasyirk. Kalau kamu baca itu, kamu akan dijaga oleh Allah dari kemusyrikan. Jadi seandainya dia meninggal dunia pada saat dia tidur, maka dia meninggal dunia dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW sangat suka surah Al-Kafirun dibaca dengan surah Al-Ikhlas. Makanya Nabi suka membaca juga kedua surah ini ketika sholat 2 rakaat tawaf tadi yang kita ceritakan. Juga Nabi juga suka membaca surah ini ketika 2 rakaat fajar. Selain itu, Nabi juga suka membaca ketika sholat 2 rakaat sunnah setelah sholat maghrib. Juga Nabi suka membaca surah ini ketika sholat witir. Makanya dalam sholat witir, biasanya rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Itu adalah kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, begitulah gambaran tentang keutamaan surah Al-Kafirun. Dan di sini kalau kita baca, coba baca terjemahannya, baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kamu juga tidak boleh menyembah Tuhan yang aku sembah selama kalian kafir. Wala ana abidu ma abattum, aku juga tidak akan ikut-ikutan ibadah kalian. Dan wala antum ma'abiduna ma'abud, kalian juga tidak boleh ikut-ikutan ibadah kami seperti selama kalian masih kafir. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita baca ini susunan Quran, ini sangat luar biasa.
Apa bedanya? Nih kalau lihat terjemahannya. Qul ya ayyuhal kafirun. Bedanya apa nih? La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Jadi ayat 2 dan 3, terus ayat 4 dan 5. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Kalau baca terjemahannya hampir enggak ada bedanya. Hampir enggak ada bedanya. Tapi kita mengerti dari segi kosakatanya. Yang pertama menggunakan kata kerja, la a'budu. Yang kedua menggunakan isim fa'il, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Jadi ada bedanya. Nah, para ulama tafsir mereka memastikan bahwa kalau diartikan ini sama, maka ini babnya adalah babut taukid. Mimbabit taghliz, untuk menggambarkan betapa pengingkaran orang Islam, orang beriman ketika diajak untuk menyembah selain Allah, mereka benar-benar ini menganggap dosa besar. Sampai diulang 2 kali. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Pak Ustadz jangan keras-keras. Ya pelan-pelan. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ya, hanya suara saja. Jadi jangan dianggap orang Islam itu radikal hanya karena suaranya lantang. Enggak, bukan. Itu tegas saja, tegas saja. Jadi orang Islam ini baik-baik aja. Tidak ada orang Islam yang radikal. Kalaupun ada, itu oknum, bukan ajaran Islam. Tidak pernah dalam Al-Quran ada ajaran Islam yang keras, anarkis, teror. Nggak ada. Ada Pak Ustadz tuh ayat perang. Oh, itu ayat perang itu Allah perintahkan kalau diserang baru kita bela diri. Makanya Bung Tomo berteriak Allahu Akbar. Wah, itu Kiai Hasyim Asy'ari langsung mengobarkan gelora jihad. Nah, mengapa? Karena kita diserang. Jangan coba-coba kalau orang Islam diserang. Jadi bukan orang Islam yang mulai sebuah tindakan teror itu. Jadi bukan begitu. Jadi tidak mungkin orang Islam itu membawa ajaran Islam dengan makna teror, radikal, keras, kasar, menakutkan. Nggak ada. Nggak ada. Bapak Ibu lihat berapa nyawa yang melayang di Palestina. Siapa yang memulai sebuah penghancuran terhadap masjid-masjid di sana, pembunuhan terhadap rakyat kecil? Siapa? Yahudi. Jadi bukan orang Islam sebetulnya. Nah, siapa yang membakar sejumlah orang Islam di Rohingya? Siapa? Mereka hidup-hidup dibakar, masjid-masjid dihancurkan. Siapa? Lihat mana ada orang Islam menghancurkan tempat ibadah? Nggak ada. Orang Islam baik-baik, Bapak Ibu. Makanya saya mohonlah kepada orang-orang beriman, jangan membesar-besarkan yang nanti menggambarkan seakan-akan Islam ini agama teror. Enggak, Islam enggak pernah mengajarkan itu. Semua ajaran Islam hanya tunduk, patuh, ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita luruskan pemahaman ini sehingga kita menjadi umat yang berwibawa, umat terhormat, umat mulia, karena kita memang diajarkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Barakallahu. Jadi apa ceritanya Pak Ustadz? Kita nggak akan paham ayat ini kalau kita tidak mendengar ceritanya. Barakallahu. Saya bacakan beberapa hadis tentang cerita turunnya surah Al-Kafirun. Yang pertama, riwayat Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Anna Quraisyan da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kaum Quraisy memanggil Nabi Muhammad, sini, kata mereka. Supaya apa? Gini Muhammad, kamu ingin harta enggak? Kalau kamu ingin harta, kami kasih harta. Kamu akan menjadi orang paling kaya di kota Mekah ini. Yang penting kamu berhenti, jangan ngajak menyembah Allah.
Karena apa? Kalau mengajak menyembah Allah, nanti Tuhan-Tuhan kami ini siapa yang menyembah? Makanya berhenti kamu. Kalau kamu ingin harta, aku beri harta. Dan kamu jadi orang kaya. Atau kamu ingin istri yang paling cantik, aku akan carikan yang paling cantik. Dan kamu punya istri paling cantik. Di sini dikatakan, ayyu'tuhu ma'alan. Aku beri harta. Mayaku fayakun agna rajul di Makkah. Kamu akan menjadi orang paling kaya di Makkah. Wa yuzawwijuhu ma arada min nisa. Silakan kau memilih yang paling cantik dari putri-putri kami. Kami akan berikan. Faqalu hadza laka ya Muhammad. Ini kami akan siapkan untuk kamu. Tapi syaratnya satu. Wa takuffu an syatmi alihatina. Jangan kamu mengajak menyembah Allah. Sebab kalau kamu mengajak menyembah Allah, nanti Tuhan-Tuhan kami ini gak ada yang nyembah nanti. Nah, fa illam taf'al, kalau begini gimana Muhammad? Kalau kamu nggak mau ini, gini aja. Kita gantian yuk. Maksudnya apa? Kamu menyembah Tuhan kami setahun, nanti kami menyembah Tuhan kamu setahun. Siapa tahu Tuhanmu ada kebaikan, Tuhan kami ada kebaikan juga. Kamu kebahagiaan kan? Nah, di sini mereka katakan, fa illam taf'al fa'bud alihata sana. Ayo kamu nyembah Tuhan kami setahun. Wa na'bud alihatika sana. Kami wa na'bud ilahaka sana. Kami akan menyembah Tuhan kamu setahun. Lihat aja apa terjadi. Maka Allah turunkan langsung surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Sampaikan Muhammad, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak mungkin menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala ana a'budu wala antum a'buduna ma a'bud. Kamu juga tidak boleh menyembah Tuhanku semasa kamu masih kafir. Nah, ini turunnya surah Al-Kafirun. Dari sini kita mengerti, oh begini ceritanya. Jadi ada dulu ajakan transaksi Tuhan, tukar ganti Tuhan. Itu asal muasal. Jadi Bapak Ibu berkembang. Orang-orang tidak beriman tuh berusaha Bapak Ibu sekuat tenaga untuk melemahkan iman orang Islam dengan segala cara. Dan Allah ceritain dalam Al-Quran berkali-kali. Makanya kita harus punya sikap. Tidak cukup kita hanya sekedar mengaku seorang muslim, tapi tidak punya sikap. Kita harus punya sikap. Sikap itu tidak harus keras, enggak. Yang penting jelas dan tegas. Bukan keras, bukan. Bang, ikut saya yuk. Apa? Itu mabok dulu lah sebentar. Zina dulu sana, ada hiburan sana. Haram tahu? Nah, ini keras. Tapi kalau ini haram bang, aku nggak mungkin. Aku orang beriman. Kan baik-baik juga, sama. Nah ini orang Islam. Jadi jelas bahwa aku ini, maaf pak, ini haram. Agama saya melarang. Saya tidak bisa ikut dalam ajaran ini. Makanya di sini Allah ajarkan, sampaikan Muhammad, wahai orang kafir. Aku punya Tuhan, maka aku tidak mungkin menyembah Tuhan kamu. Kamu kan juga punya Tuhan, kamu juga tidak boleh menyembah Tuhan kami. Maka kalau kamu mau menyembah Tuhan kami, kau beriman dulu kepada Tuhan kami. Nah, tidak bisa hanya sekedar tukar menukar seperti itu. Nah, inilah makna daripada surah Al-Kafirun. Dan ini cerita ini berbagai versi riwayat. Tadi versi pertama. Ada versi kedua, hadis riwayat Ar-Razzaq. Di sini dikatakan bahwa qalat kuffaru Quraisy, berkata orang kafir Mekah, Quraisy Mekah, in sarroka an tattabi'ana Muhammad, gini, kalau kamu senang, aku izinkan, kamu boleh dong ikut kami, bersama kami menyembah Tuhan kami. Wa narji ila dinika, dan kami juga akan ikut agama kamu setahun. Jadi kita gantian setahun, kamu ikut agama kami setahun, kami akan ikut agama kamu setahun. Maka dalam sini ada ayat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Hadis yang lain lagi dari Sa'id bin Mina. Dia bertemu dengan beberapa orang pemuka Quraisy. Pemuka Quraisy itu diantaranya adalah Al-Walid ibn Mughirah. Yang kedua Al-Asi bin Wa'il. Yang ketiga Al-Aswad bin Al-Matrah. Yang keempat Umayyah bin Khalaf.
mereka menemui Rasulullah SAW. Jadi ini perkara besar Bapak Allah. Sampai yang turun tangan waktu itu pembesar Quraisy ikut untuk menghalang-halangi Nabi, jangan sampai Nabi mempromosikan tauhid ketika itu. Jadi persoalan ini persoalan besar dalam hidup manusia sepanjang sejarah sampai hari kiamat. Pokoknya setan berusaha supaya tidak ada yang menyembah Allah. Sementara orang-orang beriman berusaha supaya orang-orang tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah seterusnya tarik menarik. Faqalu, mereka berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, halumma, sini. Falita'bud ma na'bud. Aku bolehkan kamu. Ini kemuliaan dari kamu, ini kehormatan dari kamu. Kamu boleh menyembah Tuhan kami. Boleh, silakan. Wa na'bud ma ta'bud. Kami akan ikut menyembah Tuhan kamu. Walinashtarik nahnu wa anta fi umurina. Supaya kita sama-sama kebahagiaan. Kami kebahagiaan kebaikan Tuhan kamu, kamu kebahagiaan kebaikan Tuhan kami. Maka Allah turunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Begitulah cerita-cerita ini terjadi di tengah masyarakat Mekah. Mereka heboh, mereka bingung gimana caranya supaya jangan sampai agama tauhid ini menyebar. Jadi seperti itu Bapak Allah, kita memahami cerita itu. Ada lagi. Ada lagi dari cerita selanjutnya. Di sini dikatakan bahwa orang kafir Mekah itu mengatakan begini. Wa in kana alladhi bi aidina khairan mimma fi yadika qad isharakta fi umrina. Kalau ternyata agama kami, ajaran kami, panduan hidup kami, Tuhan kami ini baik, kamu akan kebahagiaan itu. Atau kebalikannya, kalau ternyata di agama kamu, ajaran kamu, Tuhan kamu ada kebaikan, kami kebahagiaan itu. Maka Allah turunkan Al-Kafirun. Ini semua mirip-mirip ceritanya, tetapi semua saling melengkapi, menggambarkan suasana kehebohan orang-orang kafir Mekah ketika itu, ketika mereka melihat Rasulullah SAW mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, setiap supir, setiap mobil didesain oleh pembuat mobil hanya satu supir. Hanya satu supir. Sekarang saya ingin tanya Bapak Ibu, seandainya di satu mobil itu ada 2 setir dan ada 2 supir, masing-masing mobil, masing-masing supir ada punya keinginan. Yang satu ingin pergi ke Blok M, yang satu ingin pergi ke Pulau Gadung. Terus gimana tuh mobilnya? Soal-soal ngegas. Nah, hancur kan mobilnya? Nah, jadi sebetulnya secara fitrah, orang-orang kafir pun yang membuat mobil, dia tahu bahwa harus ada satu supir dalam satu mobil. Nggak bisa. Di perusahaan saja ada paling puncak direktur utama, harus ada. Nggak mungkin perusahaan fulan pakai 2 direktur utama, nggak ada. Satu direktur utama, pasti satu. Itu fitrah. Nah, di alam ini nggak mungkin banyak Tuhan, pasti satu Tuhan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya manusia itu secara fitrah sudah mengakui Allah Tuhan, mengakui tauhid sebetulnya. Hanya banyak yang mereka menutup diri, akhirnya mereka jadi kafir. Kafir. Jadi bahasa Inggris cover. Jadi cover, kafir, cover, kafir, cover. Jadi ditutup. Oh iya. Tutup, namanya tutup. Dia menutup diri, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, penutup dari pengajian kita, saya akan ringkas. Perhatikan. Dalam surah ini, sekalipun pendek, di sini ada makna. Pertama, bahwa kita harus jelas. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau ternyata ada orang ingin mengajak kita melakukan dosa, bilang, "Hey, brother, ya ayyuhal kafirun, aku orang Islam. Aku punya kewajiban. Aku harus ikut Allah Tuhanku." Semakin terus terang,
semakin kita dihormati. Saya seringkali keliling ke berbagai belahan bumi di negara-negara barat. Di situ banyak cerita-cerita. Pak Ustadz, kami takut dipecat oleh perusahaan kalau aku sholat. Terus gimana ibu sholatnya? Aku sholat di toilet, Pak Ustadz. Jadi dia bawa sejadah, pura-pura masuk toilet di sana dihampar sejadahnya, dia sholat di situ. Akhirnya ya seperti itu. Kenapa? Nggak mau terus terang. Tapi saya tertarik, ada salah seorang pegawai PT Boeing di Seattle. Saya pas ngisi pengajian di situ, dia punya cerita. Pak Ustadz, saya punya pengalaman. Justru kalau kita semakin terus terang, kita akan semakin dihormati. Saya waktu itu, pas waktu sholat, saya sholat di kantor. Datang direktur, dia menegur. What did you do? Apa yang kamu kerjakan? This is my religion, I pray to Allah. Ini kewajibanku, ini agamaku. No, this is office. This is not the place to pray. Ini bukan tempat untuk sholat. Gak boleh. Okay, so I should leave this job. Aku tinggalkan pekerjaan ini. Aku tidak mau bekerja di tempat yang melarang aku mentaati Allah. Okay, this is the key. I want to leave my job. Kebingungan dia. Direkturnya. No. Please sit down. Duduk. Okay. Maka besok paginya direktur datang lagi. So, this is the key. What kind of key? This is the key for special room for you to pray. Maka dia dapat kamar khusus untuk sembahyang, untuk sholat. Semakin dihormati, semakin terus terang kita semakin dihormati. Ada lagi salah seorang supir. Dia pas di tengah jalan datang waktu sholat. Dia izin ke bosnya. Bosnya kayaknya bukan orang Islam. Dia bilang, bos, aku orang Islam. Ya. Terus apa? Sudah adzan bos, aku harus sholat. Pilih kamu, kerja sama saya atau kamu mau sholat? Pilih. Langsung dia matiin mobil. Terima kasih bos. Ini kuncinya, aku mau sholat aja. Aku pilih Allah, saudara. Subhanallah. Tak lama kemudian supir ini, masya Allah. Sekarang dia, tadi ini supir, sekarang dia mengundang saya. Pak Ustadz, ya, aku supir yang dulu pernah menyebut Pak Ustadz. Oh gitu, ya, di perusahaan saya dulu, tempat saya bekerja. Oh, masya Allah. Sekarang Bapak jadi supir? Enggak, Pak Ustadz. Sudah jadi bos. Wah, berapa pegawainya? 500, Pak Ustadz, 500 orang. Wah, hebat sekali ya. Sejak aku tinggalkan itu bos, karena sholat, Allah mengangkat aku jadi bos sekarang. Dia jadi bos, subhanallah. Dia punya perusahaan, punya pegawai 500 orang. Masya Allah. Jadi, siapa yang mengutamakan Allah, Allah akan memuliakannya. Nggak usah khawatir dengan soal makan, soal pekerjaan. Kalau sudah untuk Allah, utamakan Allah. Jadi seorang muslim harus terus terang, karena agama Allah benar. Qul ya ayyuhal kafirun. Sampaikan dengan terus terang, jangan sembunyi-sembunyi. Ini agama yang benar. Ya. Orang telanjang aja buka aurat terang-terangan, masa kita menutup aurat sembunyi-sembunyi? Mereka itu sengaja terang-terangan buka aurat, telanjang di mana-mana. Masa kita menutup aurat sembunyi-sembunyi? Tidak. Ini agama Allah, ini benar. Nah, ini kemuliaan. Kenapa kita sembunyi? Nah, begitulah kita harus tunjukkan bahwa kita seorang muslim. Harus benar-benar kita jangan menjadi orang yang minder. Sekarang banyak orang Islam minder dengan dirinya. Minder jadi seorang muslim, kurang yakin dengan agamanya. Nah, kenapa kok begitu? Ini agama Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, langit dan bumi. Kenapa kita minder? Tidak. Ini agama Allah, pasti benar. Makanya kata Allah, tunjukkan bahwa kau benar. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, ada dua prinsip. Ada dua prinsip yang tidak boleh main-main. Yang pertama tentang konsep ketuhanan, al-ma'bud. Yang kedua tentang konsep ibadah. Dan inilah dua prinsip ad-din. Ad-din artinya agama. Jadi agama dikatakan agama kalau punya dua prinsip ini. Ada konsep ketuhanan, ada konsep ibadah. Ada cara beriman, ada cara beribadah. Makanya kita beribadah, kita beriman kepada Allah. Terus bagaimana cara beribadah? Kita sholat 5 waktu, kita puasa Ramadan,
kita melaksanakan ibadah haji, kita membayar zakat. Ini semua konsep ibadah. Ada aturannya, ada ketentuannya. Dua hal ini tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main maksudnya apa Pak Ustaz? Maksudnya tidak boleh exchange. Tidak boleh tukar-menukar. Aku dong ikut kamu ya, nanti kamu ikut aku ya. Aku sekarang ikut sholat sama kamu ya, nanti kamu ikut aku ke tempat ibadahku. Gak bisa, bukan begitu orang Islam. Kalau orang kafir memang silahkan, dia silahkan menurut dia. Dia gak ada yang melarang kok. Dia ngarang sendiri apa yang dia suka. Nah kalau kita enggak, kita ada ketentuannya, gak bisa kita ikut-ikutan. Makanya kata Allah, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud. Kamu juga tidak boleh menyembah Tuhan yang aku sembah. Ini konsep ketuhanan. Yang kedua konsep ibadah. Wala ana 'abidum ma'abadtum. Di sini pakai ismul fa'il. Di sini ibadah. Tidak boleh seorang muslim ikut-ikutan ibadah orang kafir. Enggak boleh. Ini maaf, ini tempat, ini ibadah kamu. Aku mohon maaf, aku menghormati kamu. Kalau justru aku ikut ibadah seperti kamu, justru aku menodai kesucian ibadah kamu. Mohon maaf, aku seorang muslim. Jangan kau ajak aku ikut ibadah bersama kamu. Loh, aku kan sudah ikut kamu sholat. Nah, itu urusan kamu kan. Kamu kan memang gak ada aturan dalam agama kamu. Tapi kalau agama saya ada aturannya, kita gak boleh. Wala ana a'budu ma'abadtum. Wala antum a'buduna ma'abud. Kamu juga tidak boleh ikut-ikutan ibadah aku. Jadi kita beritahukan kepada Allah. Kalau kamu masih kafir, gak boleh ikut ibadah kami. Gak boleh. Ya, karena ini ketentuan agamaku. Jangan main-main, ini adalah agama. Ini prinsip hidup. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Begitulah surah Al-Kafirun ini sangat jelas menggambarkan sebuah profil seorang muslim yang sejati, bahwa dia kemana dia pergi. This is my own identity. Inilah identitasku, bahwa aku punya Tuhan yang aku sembah dan aku punya konsep ibadah yang harus ikuti. Maka tolong jangan sampai aku dilemahkan, karena aku punya aturan hidup yang tidak bisa kita otak-atik. Jadi kalau sudah syariat, ketentuan Allah, jangan diotak-atik. Bapak-Ibu, saya kadang-kadang sedih. Banyak orang mengkait-kaitkan antara kejadian-kejadian yang namanya terorisme, radikalisme, anarkisme dihubungkan dengan Islam. Lalu kemudian diperkecil lagi, dihubungkan dengan cadar, dihubungkan dengan celana cingkrang. Lalu kemudian setelah itu mengidentikan mereka. Nah, supaya apa? Supaya lama-kelamaan nanti tidak ada orang yang menutup aurat. Setiap yang menutup aurat, itu dia teroris, itu dia radikal. Lama-lama membuka jilbabnya. Kenapa buka jilbab? Takut disebut teroris. Lama-kelamaan nanti setiap orang sholat sudah teroris. Lama-lama, kenapa nggak sholat? Dianggap teroris. Akhirnya lama-lama habis syariat ini. Kalau kemudian setiap kejadian dihubungkan dengan ibadah dalam Islam, ini syariat. Jangan kemudian dihubung-hubungkan dengan itu. Nggak ada. Siapapun bisa berlaku teror. Mungkin non-muslim juga bisa berlaku teror. Siapapun, oknum, bukan hubungan dengan agama. Nah, karena itu, ayo kita berlaku cerdas, bersikap jelas sebagai seorang beriman. Jangan sampai menggerogoti agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saya sedih ketika di sebuah acara televisi ada seorang mengaku muslim mengatakan bahwa ini bukan syariat Allah, ini bukan syariat Allah. Apa? Ini syariat Allah. Kalau cadar syariat Allah, hanya beda hukumnya. Ada yang menghukumi wajib, ada yang menghukumi sunnah, ada yang menghakimi wajib. Itu saja. Tetap syariat, tetap syariat. Nah, tapi jangan kemudian nanti lama-lama ini bukan syariat Allah, sholat bukan syariat Allah. Lama-lama dihapus persatu hukum-hukum Allah ini karena kepentingan-kepentingan saat. Nauzubillah min dzalik. Allah, ayo kita tegas, cerdas, jangan keras, jangan anarkis, jangan teroris. Kita pribadi muslim yang indah, senyum, rahmatan lil alamin. Semoga Allah berkahi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.